Rumah samping kuburan. Banyak kisah dari rumah di samping kuburan yang pernah gue dapet di podcast Bagi Horor. Seperti mendengar suara teriakan di malam hari, suara keranda yang bergetar, suara petasan yang entah dari mana asalnya, sampai wujud penampakan. Untuk cerita kali ini berasal dari salah satu username TikTok @nindinauna027. Dia mengirim cerita ini ke DM Instagram. Terjadi tahun 2020 yang lalu. Nindi ini pindah dari Surabaya ke kota Solo. Dan di rumah barunya, di kota Solo ini, rumahnya persis berdiri di samping kuburan. Waktu awal pindah, sebenarnya sudah banyak beberapa kejadian janggal yang dirasakan oleh Nindi. Tapi yang paling membekas adalah awal puasa 2020 kemarin. Jadi Nindi ini punya kebiasaan, malamnya itu begadang sampai sahur. Barulah beres sahur, sholat subuh, kemudian tidur. Malam itu dia lagi video call bareng cowoknya, dan dia sekamar sama adiknya. Di atas jam 12 malam adiknya ini udah tidur. Nindi masih ngobrol sama cowoknya, sampai tiba-tiba fokus dia itu terpecah karena dia mendengar ada suara orang mandi. Nindi pikir mungkin itu nyokapnya yang lagi ke kamar mandi, entah buang air kecil atau ngapain. Gak berapa lama suaranya itu hilang. Nindi agak tenang. Oh, mungkin benar pikir Nindi, nyokapnya kali yang ke kamar mandi. Ternyata Nindi salah. Gak berapa lama dari itu, muncul suara orang lagi nyapu pakai sapu lidi di halaman depan rumahnya. Jam 1 pagi. Ini benar-benar gak normal kan? Dan gak mungkin nyokapnya. Nindi masih berusaha tenang sampai suara itu makin kencang. Suara nyapunya itu makin ngedekat. Nindi bangunin adiknya di situ. Ditanyalah ke adiknya, denger suara gak? Adiknya bilang gak denger apa-apa. Dan suara nyapunya tadi emang hilang. Perlahan-lahan suara orang nyapu itu terganti oleh suara orang berjalan. Tapi salah satu kakinya itu diseret, dan itu kenceng banget suaranya. Adiknya juga dengar di situ. Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang terjadi. Sampai suara jalan itu bukan lagi di halaman depan rumahnya, melainkan di lorong depan kamar mereka. Makin lama makin kenceng, ngedeket. Adik Nindi lompat ke arah Nindi saking paniknya. Suaranya benar-benar berhenti di depan pintu. Dilanjutkan dengan adanya suara nafas yang berat banget. Di situ Nindi langsung nelpon nyokapnya. Nyokapnya datang, bilang gak ada apa-apa. Dan nyokapnya juga gak pergi ke kamar mandi malam itu.